Perkenalkan, saya Desi Anggraini dari kelas 2B Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi yang meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi, kondisi, mekanisme, wujud, sifat dari efek toksikologi. Yang pertama, ada pengertian toksikologi. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Dan toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh, dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Nah, selanjutnya ada asas umum toksikologi. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut adalah kondisi pemejaan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Pemahaman atas 4 asas umum toksikologi ini dapat dipergunakan untuk evaluasi keberbahayaan suatu zat. Evaluasi ini menentukan atau memperkirakan batas keamanan suatu zat bila mengenai atau digunakan pada manusia, serta cara-cara mempergunakannya supaya tidak menimbulkan efek toksik. Di sini ada kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas interaksinya dengan sel sasaran. Selanjutnya, mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme efek toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Berikut wujud efek toksik. Wujud efek toksik, suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Wujud efek toksik zat beracun pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Namun, tidak berarti efek toksik zat beracun sepenuhnya dapat terpisah dengan tegas ke dalam 3 jenis wujud dasar efek toksik itu, melainkan seringkali merupakan campuran karena ketiganya merupakan proses yang saling berkaitan. Di sini ada sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik terbalikan meliputi yang pertama, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedang ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Yang ketiga,
Pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Nah, di sini ada contoh dari review jurnal uji toksisitas akut ekstrak etanol daun kirinyo pada mencit putih jantan. Telah dilakukan penelitian tentang toksisitas akut ekstrak etanol daun kirinyo. Parameter toksisitas yang diamati adalah LD50 dan efek toksik tertunda selama 14 hari pengamatan yang meliputi perubahan berat badan, volume konsumsi air minum, dan berat relatif organ dari jantung, hati, ginjal, lambung, dan paru-paru. Pemberian ekstrak etanol daun kirinyo secara oral dengan dosis 4 gram per kilogram pp, 8 gram per kilogram pp, dan 16 gram per kilogram pp menunjukkan bahwa ekstrak daun kirinyo termasuk kategori praktis tidak toksik, yaitu LD50 lebih dari 15 gram per kilogram pp. Efek toksik tertunda terlihat dari adanya perbedaan signifikan pada berat badan, volume air minum, berat relatif organ paru dan lambung, yaitu P kurang dari 0,05. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada berat relatif organ jantung, hati, dan ginjal, yaitu P lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Meskipun obat tradisional sudah dimanfaatkan sejak lama, namun tidak sepenuhnya aman. Karena obat tradisional merupakan senyawa asing bagi tubuh, sehingga sangatlah penting mengetahui potensi ketoksikannya. Efek toksik pada makhluk hidup dapat terlihat dan dapat juga tidak. Bila dosis yang diserap relatif kecil, kerusakannya dapat terbatas pada sel saja. Secara tradisional, daun kirinyo digunakan sebagai obat dalam penyembuhan luka, obat kumur untuk pengobatan sakit pada tenggorokan, obat batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, anti diari, astringen, antispasmodik, antihipertensi, antiinflamasi, dan diuretik. Dan dalam usaha meningkatkan pemanfaatan tumbuhan daun kirinyo sebagai obat, baik penggunaan tradisional, penggunaan simplicia, maupun fitofarmaka, diperlukan informasi mengenai keamanan pemakaian obat tradisional. Untuk menilai keamanan tersebut, perlu dilakukan uji toksisitas yang meliputi uji toksisitas akut, toksisitas subkutan, toksisitas kronis, dan uji toksisitas spesifik. Mengingat betapa luasnya pemakaian daun kirinyo ini sebagai obat, maka penggunaan tanaman ini harus melalui serangkaian uji, seperti uji khasiat, toksisitas, dan uji klinik. Dengan dasar tersebut dan mempertimbangkan potensinya yang cukup tinggi, maka penulis tertarik untuk melakukan uji toksisitas akut ekstrak etanol daun kirinyo yang meliputi penentuan LD50 dan efek toksik tertunda selama 14 hari untuk menetapkan potensi ketoksisitasannya terhadap mencit putih jantan, baik digunakan secara tradisional maupun sebagai obat. Untuk penentuan nilai LD50 dan pengamatan gejala toksik yang menyertai, nilai LD50 ditentukan dengan menghitung jumlah kematian hewan uji selama 24 jam yang disebabkan oleh pemberian tunggal sediaan uji pada kelompok mencit dengan dosis 4 gram per kilogram pp, 8 gram per kilogram pp, dan 16 gram per kilogram pp. Hewan uji dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit, atau 1 kelompok sebagai kontrol dan 4 kelompok perlakuan dengan berbagai dosis. Masing-masing kelompok perlakuan diberikan secara oral dengan suspensi ekstrak daun kirinyo.
dengan dosis 4 gram per kilogram Pp, 8 gram per kilogram Pp, dan 16 gram per kilogram Pp. Sedangkan kelompok kontrol negatif hanya diberikan larutan NaCMC 0,5%. Jumlah hewan uji yang mati dalam 24 jam setelah pemberian ekstrak dihitung. Sementara itu, setelah pemberian dilakukan pengamatan gejala-gejala toksik yang menyertai selama 3 jam. Untuk hewan yang mati, dilakukan pembedahan dan dilakukan penentuan berat relatif dari organ paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan lambung. Nah, kesimpulan pada review jurnal kali ini, pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas akut di mana sampai dosis 16 gram per kilogram Pp tidak ada hewan yang mati. Untuk itu, penentuan LD50 tidak dilanjutkan lagi karena hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kirinyo secara kategori praktis tidak toksik karena mempunyai LD50 lebih dari 15 gram per kilogram Pp. Berikut tabelnya bisa dilihat dan perhatikan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ekstrak daun kirinyo termasuk kategori praktis tidak toksik karena mempunyai LD50 lebih dari 15 gram per kilogram Pp. Yang kedua, toksisitas tertunda terlihat dari ekstrak daun kirinyo dengan dosis 4 gram per kilogram Pp, 8 gram per kilogram Pp, dan 16 gram per kilogram Pp. Menimbulkan efek toksik pada berat badan, volume air minum, berat relatif organ lambung, dan paru-paru secara bermakna, yaitu P kurang dari 0,05. Sedangkan pada berat relatif organ jantung, ginjal, dan organ hati tidak menimbulkan efek toksik secara bermakna, yaitu P kurang dari 0,05. Kesimpulan pada materi ini, berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut adalah kondisi pemujaan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.